Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, kali ini saya akan terangkan mengenai midship section. Jadi kalau sudah baca RPS, setelah UTS ini kita akan pelajari bagaimana cara membuat midship section dengan perangkat lunak 3 dimensi. Nah, untuk perangkat lunak 3 dimensi ini nanti sebenarnya yang akan kita gunakan itu adalah SolidWorks. Jadi kalau kemarin sudah menggunakan AutoCAD, nanti setelah ini kita akan menggunakan SolidWorks. Jadi SolidWorks ini sebenarnya program cukup powerful, jadi kalian bisa gunakan untuk analisa, kemudian untuk desain, kemudian untuk penggambaran teknik lainnya. Nah, mungkin kali ini kalian belum paham betul mengenai midship section atau mungkin sudah membaca. Materi yang akan saya berikan ini terkait dengan midship section, jadi masih secara umum ya, nanti kalian bisa perdalam sendiri, bisa kalian baca-baca buku, kemudian kalian bisa lihat video yang berkait dengan midship section, apa pentingnya, apa fungsinya, kemudian apa saja yang ada di dalam midship section. Nah, itu bisa kalian cari sendiri. Yang saya berikan nanti kulitnya istilahnya ya, jadi kalian bisa dari sini bisa kalian kembangkan. Oke, sebelum masuk ke materi midship section, mungkin kalian perlu saya kasih lihat foto ini dulu. Nah, kalian mungkin sudah tahu ya foto ini ya, ini adalah kapal Titanic. Kapal yang dulu terkenal pada masanya, berukuran sangat luar biasa besar, tenggelam di laut. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, atau kalian lihat filmnya, terjadi patah pada bagian midship section yang diawali dengan crack, lalu sampai patah. Kapalnya kalau dilihat dari video dan filmnya itu terbelah menjadi 2. Nah, kenapa bagian midship section itu kritikal dan perlu dibahas? Nah, itu kaitannya dengan kejadian seperti ini ya. Ini contoh yang terjadi pada kapal penumpang. Nah, sering juga terjadi pada kapal kargo, kemudian kontainer, kemudian ada juga kapal tongkang. Nanti mungkin akan saya berikan videonya, video yang lain terkait dengan patahnya bagian midship. Tapi ini sebagai gambaran dulu, jadi betapa pentingnya midship section ini harus diperhatikan. Nah, itu kalau ada misalkan kejadian seperti ini. Oke, materi pertama yaitu midship section itu sendiri. Nah, kalau diartikan midship section itu adalah the cross-sectional planes. Cross-sectional berarti bagian melintang plane kapal. Other typical section shall contain all necessary data on the scaling of the longitudinal and transverse hull structure as well as details of anchor and mooring equipment. Jadi di sini dijelaskan bahwa jadi midship section itu bagian penampang melintang. Shall contain, jadi harus konten itu terdiri dari, atau di situ tuh kalian bisa lihat semua data scaling. Jadi ada scaling itu jadi terkait dengan konstruksi kapal. Di sini longitudinal and transverse, jadi nanti nampak yang longitudinal itu konstruksinya apa saja, yang transversal apa saja, itu bisa kalian lihat di bagian midship section. Kemudian yang kedua bisa diartikan bahwa the cross section through the ship midway between the forward and after perpendiculars. Nah, berarti the cross section through the ship, jadi bagian melintang pada kapal, midway bagian tengah, between di antara the forward and after, jadi di antara bagian depan dan belakang, and after perpendicular, jadi berarti di bagian depan dan belakang kapal lah istilahnya ya, ada AP, ada FP. Yang ketiga dapat juga diartikan drawing showing standard cross section of the hull at or near at amidship and presenting the scaling of the principal structural members. Jadi ini sama artinya kayak yang pertama tadi. Jadi ini kalau ini lebih diartikan kepada gambar. Jadi gambar midship section
itu yang harus ditampakkan adalah bagian memanjang, melintang, kemudian struktur kapal. Jadi ini kalau di sini disebutkan niraat midship, ya memang midship section itu berada di sekitar midship. Present itu berarti mempresentasikan. Itu ya. Nah, gampangnya itu ya, kalau kalian lihat midship section itu seperti ini. Jadi kapal panjang, kemudian di situ kalian potong di bagian tengah atau kalian gunting. Ya nggak digunting juga ya sebenarnya. Jadi ketika kalian istilahnya kalian potong gitu ya. Nah itu nampak bagian tengah kapal. Nah itu disebut dengan midship section. Nah kalau bagian yang sama persis seperti midship section yang biasanya berada di area midship itu disebut dengan parallel middle body. Jadi selama ini yang mungkin belum tahu apa itu parallel middle body, nah itu bagian tengah kapal yang bentuknya seperti midship section. Nah itu ke depan dan ke belakang, jadi bentuknya sama. Istilahnya bagian kapal yang bentuknya sama itu disebut dengan parallel middle body. Jadi ketika kalian belah kapal itu nanti akan nampak strukturnya, bagian haluan juga nampak, bagian buritan juga nampak, secara rata-rata lah. Nah seperti itu. Tapi belum tentu juga bagian tengah ini akan merepresentasikan seluruh bagian kapal, juga belum tentu. Karena mungkin pada bagian tertentu itu memiliki konstruksi-konstruksi khusus yang tidak dimiliki oleh bagian konstruksi yang lain. Gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari midship section. Nah, kalau kalian lihat, ini itu adalah kapal. Kalau saya lihat ini kapal tugboat. Nah, kenapa saya bisa prediksikan kalau ini adalah kapal tugboat? Yang pertama kita lihat dari bentuk halnya. Kalian lihat hal di sini, dia bentuknya V. Nah, kalau bentuk hal V seperti ini, kemungkinan dia itu adalah kapal-kapal cepat. Kemudian kapal-kapal yang tidak membawa muatan. Karena apa? Kalau bentuknya V, muatannya kan kurang maksimal nih. Nah, kalau misalkan bentuknya V, kalau bentuknya V seperti ini kan banyak space yang harusnya bisa dimanfaatkan tapi nggak bisa. Misalkan daerah sini nih, daerah sini ya. Ini masih ada space tapi nggak bisa termanfaatkan. Kenapa saya bisa bilang tugboat? Karena memang bentuk tugboat itu ya, kalau kalian perhatikan lagi, bagian tugboat itu bagian tengah kan seperti ini. Memang karena ini tidak bisa keterangan bahwa ini bentuk kapal tugboat, kita tidak bisa memastikan bahwa ini kapal tugboat. Tapi yang bisa dilakukan adalah mempertimbangkan bahwa ini adalah kapal tugboat, jadi bukan pasti ya. Nah di sini ada beberapa konstruksi yang nampak. Misalkan ini ya, ada frame, kemudian ada main frame, kemudian ada di sini apa lagi, side sail longi, side sail plating, kemudian di sini ada juga apa lagi yang nampak, stiffener. Nah ini adalah bagian-bagian yang harus ya paling nggak nampak lah di bagian tengah. Kemudian di bagian bawah ini ada manhole, lightning hole, nah ada bulwark. Nah inilah yang tadi dimaksud merepresentasikan bagian dari seluruh kapal. Nah kalau untuk lebih jelasnya masing-masing, kita akan bahas per detail setelah ini. Ini ya, adalah bagian-bagian detail yang saya sampaikan tadi. Ada yang disebut dengan rung kapal. Nah rung kapal adalah rung ship is a part of a ship, jadi bagian kapal, part of ship construction that uses double bottom construction in the form of plates that lie along the width of the ship. There are three types of ship rung. Rung plates, open rung, and watertight open rung, open floor, and watertight floor. Rung is very useful in increasing the transfer strength of the ship. Jadi di sini disebutkan bahwa ada 3 jenis rung, yaitu ada solid floor, kemudian open floor, kemudian ada juga watertight floor. Nah, rung ini sangat berguna untuk increasing, menambah kekuatan dari melintang kapal. Jadi sangat penting ya, dan berguna sekali untuk menambah kekuatan secara transverse melintang kapal. Kemudian manhole. Manhole shape is an element of ship construction. Jadi bagian dari ship construction, konstruksi kapal, that is often found in the type of rung. Jadi biasa ditemukan di solid floor. Jadi biasa ditemukan di solid floor.
Installation of manholes or human holes on a double bottom is useful for the workers place during the welding and inspection of the bottom of the ship. Jadi sangat berguna ketika dilakukan survei. Jadi ketika kalian melakukan survei, itu kan nggak mungkin kan tiap rang atau tiap floor itu kalian lompat kemudian masuk lagi, lompat ke atas masuk lagi. Nah, itu kan susah, makanya dibuat dengan atau disiasati dengan menggunakan manhole. The shape of manhole is round or oval and made sufficiently so that people can enter and exit through the manhole of the ship. Jadi bentuknya itu biasanya round. Round itu bulat or oval. Oval ya, berarti bentuknya oval. Nah, biasanya ukurannya itu minimal adalah 600 kali 400. Nah, kalau round berarti diambil ukuran yang terbesar kira-kira 600. Bisa jadi lebih besar, bisa jadi ya. Bisa jadi lebih besar. Kalau lebih kecil kayaknya enggak. Nah, karena kalau lebih kecil kan susah, orang yang lebih kecil dari 400 maksudnya. Itu kan susah. Diameter orang itu paling enggak kan ya 600 itu ya. Lingkar, coba kalian ukur pinggul kalian sendiri. Nah, itu biasanya yang jadi batasan untuk pembuatan lubang. Nah, tadi ada manhole, kemudian yang berikutnya ada lightning hole. Is a ship construction element that is often found in ship that have a double bottom construction, open floor. The shape of the lightning hole is a circle. Jadi bentuknya lightning hole itu adalah lingkaran. Nah, kalau penyebutannya sendiri sebenarnya manhole itu juga lightning hole. Tapi kalau lightning hole itu belum tentu dia itu manhole. Kalau lightning ini peringan ya. Jadi peringan itu ukurannya bisa jadi dia kecil. Jadi nggak terlalu besar, nggak 600 kali 400. Bisa jadi kurang dari itu karena fungsinya adalah sebagai lubang peringan. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kalian kan kapal itu kan kalau semuanya itu terdiri dari besi utuh semua ya memang nanti kuat memang. Tapi kan nanti akan menambah berat kapal. Menambah berat kapal jadinya kan angkutnya kurang maksimal, kemudian olah geraknya juga kurang maksimal, makanya perlu diberikan lightning hole atau lubang peringan dengan syarat pemberian lightning hole ini tidak boleh sembarangan. Dia harus tetap berdasarkan pada hasil dari perhitungan kekuatan kapal. Jadi kalau pemberian lubang peringan justru akan mengurangi kekuatan, nah itu sangat dihindari. Tapi ketika diberi lightning hole atau lubang peringan dan tidak berpengaruh terhadap kekuatan, nah itu tidak masalah ketika diberikan lightning hole. Berikutnya adalah center girder. Center girder adalah the main supporting plate of the ship is located vertically on the middle of the base construction, functioning so that in the double bottom space can be carried out work of the construction, repair of the ship. When the ship ran ground or the bottom of the water and occurs on the skin plate, the place as far as possible be avoided from damage. Jadi fungsi dari apa yang disebut dengan center girder itu adalah center itu tengah, girder itu penguat. Jadi penguat pada bagian tengah kapal. Nah, kalau di sini letaknya di bagian tengah. Nah, kalau kalian tahu di bagian bottom, dia berada di bagian tengah, ke bawah, kemudian tengah. Nah, itu adalah center girder. Oke, berikutnya side girder. Vertically shaped is supporting plate located on the left and the right center girder. Where together, the central girder adds strength to the length of the ship. Jadi, kalau side girder itu kayak bentuknya itu mungkin kayak center girder, tapi dia letaknya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi fungsinya itu sama ya, untuk menambah kekuatan kapal secara memanjang. Ini ya, side girder. Keel. The ship's full length in the beam extending at the bottom of the ship, which is located in the along plane of the ship, between the bow height and the stern height along the ship, page of the most important part of the construction of ship, together with the keel in the interstellar plates. Wah, ini agak susah ya mungkin pengertiannya. Tapi kalau dari sini bisa kita simpulkan bahwa keel itu full length, jadi full length in the beam extending at the bottom. Jadi kalau keel ini biasanya dia letaknya di bagian tengah. Kalau di bagian tengah memanjang dari haluan sampai buritan. Nah, ini kalau kalian perhatikan
logo ini ya. Ini keel itu di bagian sini kalau kapal-kapal zaman dulu ya. Dia memanjang dari haluan sampai buritan. Kenapa ini keel ini dulu sangat penting? Karena dulu keel ini dijadikan tumpuan. Jadikan tumpuan dari seluruh kekuatan kapal di situ karena bendanya juga paling besar di situ. Tapi zaman sekarang kita sangat susah untuk menemukan mana itu bagian keel, mana itu di bagian bottom, mana itu bagian keel. Kenapa? Karena sekarang hampir semuanya itu tidak ada pembedaan lagi terkait dengan tebal plat keel. Jadi tebal plat keel di haluan sampai buritan itu ada juga kapal yang tebalnya sama, cuma ada juga yang membedakan. Sebenarnya kembali lagi bahwa kenapa harus ada keel, kenapa nggak ada keel, itu sebutannya keel tadi terkait dengan kekuatan kapal. Jadi kalau kekuatan kapal itu sudah cukup dan sudah mencakup, saya rasa penambahan keel atau pembedaan plat itu tidak diperlukan lagi karena memang sudah mencukupi. Nah, kalau misalkan nih ketika dilakukan perhitungan itu tidak masuk, kemudian memang perlu keel, nah itu tidak masalah ketika ditambahkan. Dan ini memang kembali lagi kepada desainer dan owner surveyor. Ownernya, kemudian pemilik kapalnya itu sendiri ya maksudnya. Kemudian ada bill scale. Bill scale is a part of ship construction, bagian dari ship construction in the midship section on the two, functioning as an anti-rolling device, a tool to reduce the slap of the ship. Jadi biasanya kalau bill scale ini ya, bilga, plat bilga ya, plat keel bilga itu letaknya di bagian midship, kemudian di bagian samping kanan dan kiri kapal. Jadi bagian bilga, bagian yang melengkung di samping, itu ada semacam sirip di samping. Penambahannya itu, nah itu salah satunya itu untuk mengurangi kondisi rolling kapal. Jadi kapal kan kadang goyang-goyang juga ya, ada rolling, kemudian ada gerakan kapal yang lain, ada yawing. Nah itu, nah salah satunya itu mengurangi rolling, jadi mengurangi goyangan kapal seperti ini. Kalau tidak dikurangi biasanya akan berpengaruh kepada penumpang. Penumpang bisa mabuk, kemudian barang-barang juga nanti di dalam posisinya tidak stabil karena terlalu sering rolling. Gitu ya. Nah, berikutnya bulwark. Bulwark tadi saya sebutkan di depan tadi ya, di gambar tadi. The stronghold of the ship is fans on the edge of the ship that serve to maintain the safety of passengers and crew, also to protect the items on the deck so that not to fall into the sea when the ship is shaking. Jadi inti untuk melindungi penumpang dan juga untuk melindungi kru kapal. Jadi biar tidak terlempar ke laut ketika kondisi kapal itu goyang, kemudian barang-barang. Nah, itu untuk salah satu fungsinya itu. Nah, bulwark ini ada yang bentuknya plat lurus, ada yang juga bentuknya kadang itu tidak plat tapi semacam rantai ya. Nah, kalau rantai-rantai itu disebut dengan railing biasanya, railing. Jadi fungsinya sebenarnya kenapa kapan menggunakan bulwark, kapan menggunakan railing? Kalau misalkan di situ tuh sering orang lalu lalang, itu diusahakan menggunakan bulwark karena dia lebih safe. Tapi kalau orang itu nggak sering lalu lalang, biasanya diberikan ya railing itu tadi. Jadi dia tidak diberikan bulwark yang utuh karena apa? Satu, untuk mengurangi berat kapal. Dua, biar air yang masuk ke kapal itu segera bisa keluar. Misalkan terjadi ombak yang besar, nah biar aliran airnya itu lancar. Jadi misalnya kena ombak ke kiri langsung dibuang ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah biar seperti itu. Tapi kalau misalkan di situ itu sering lewat orang, nah biasanya dipasang bulwark. Nah seperti itu ya. Oke, berikutnya deck. Aside from the deck, the ship's function is to protect the ship thickness and to protect cargo goods and the row where the crew lives and passengers. Then the deck also function to increase the length and strength of the ship. Jadi fungsi deck ini salah satunya adalah untuk menambah kekuatan kapal. Apa ada kapal yang tidak memiliki deck? Ada. Maksudnya main deck ya, bukan kok deck itu bagian yang misalkan di atas, misalkan decknya itu rendah, itu kan juga disebut deck. Yang disebut main deck itu biasanya yang di atas ya, jadi misalkan ada kapal, kemudian di bawahnya itu ada ruang muatnya, nah di atasnya ada tempat lalu lalang orang,
Nah, itu disebut ya, ini yang deck yang dimaksud di situ ya. Jadi bukan deck yang ada juga kapal, misalnya kapal pengangkut kapal. Nah, coba kalian lihat kapal pengangkut kapal, ada itu kapal pengangkut kapal. Nah, di situ decknya itu sangat rendah. Decknya itu sangat rendah. Jadi yang saya maksud tidak punya deck itu yang seperti decknya itu sangat rendah. Jadi dia tuh deck, tapi dia fungsinya juga sebagai tank top. Nah, ya coba kalian lihat, coba kalian cari referensi, nanti pasti nemu bentuknya seperti itu. Nah, kenapa dalam kapal itu tidak ada sesuatu yang pasti, misalkan deck itu ya bentuknya seperti itu, ini tuh harus seperti itu, karena memang kapal itu ya disesuaikan dengan fungsinya. Misalkan kalian untuk kapalnya mengangkut kontainer, kapalnya mengangkut barang muatan curah, pasti akan berbeda. Apalagi kapal mengangkut kapal, nah itu kan beda lagi nanti pasti bentuknya. Itu ya. Kemudian ada lagi hatchways. Hatchways ini, the ship hatch is a hole in the deck of the ship that serve and place for entry and exit of the cargo into the cargo hold, and also serve to ensure the smooth loading and unloading. Jadi hatchways ini istilahnya disebut dengan palkah ya. Kalau kalian sering dengar lubang palkah, nah ini disebut dengan hatchways. Jadi kalau di sini untuk memudahkan ketika keluar masuk barang, kemudian untuk memasukkan dan mengeluarkan barang, gitu ya. Jadi namanya lewat hatchways atau lubang palkah. Hatch cover, the ship hatch cover is wood or like metal or steel, which cover the hatch threshold which serve to protect the ship's cargo. Jadi kalau di sini bentuknya banyaknya, ada kayu, or like metal or steel, metal like metal logam ringan, atau steel besi, which covers, yang biasanya fungsinya adalah untuk menutup hatchways tadi. Jadi bentuknya banyak, ada yang tipenya ada MacGregor, kemudian ada yang tipe yang lain. Nah, itu bisa kalian cari tipe-tipe apa saja terkait dengan hatch cover. Kembali, yang penting fungsinya itu adalah agar air tidak masuk ke dalam lubang palkah. Makanya desain itu akan berbeda setiap kapal, antara satu kapal dan kapal yang lain. Nah, berikutnya di sini nah ini yang saya tunjukkan ya, ini yang tadi saya lihat kenapa midship kapal itu berbeda antara satu kapal dan kapal yang lain. Kemudian konstruksi kapal itu berbeda antara satu kapal dengan kapal yang lain. Nah, ini kalau kalian lihat bentuk kapal itu beraneka ragam. Di sini mungkin ada yang tahu. Nah, di sini adalah kapal biasanya LNG ya, ada bentuknya seperti ini, LNG carrier. Kemudian di sini nah ada nomor lambung di samping. Ini adalah biasanya kapal perang. Tapi kalau dari bentuknya, ini tipenya kapal LCT, kapal landing craft tank. Ya, dari bentuknya ini pasti bentuknya beda nanti miripnya dengan LNG. Kemudian ini adalah kapal RoRo ya, roll on roll off. Nah, kalau kalian lihat, ini di sini ada api, kemudian di sini bentuknya panjang, ada bagian yang hitam di tengah. Kemudian di sini ada kapal lagi, ada kapal berdekatan. Nah, kalau dari analisa ini sepertinya ini adalah kapal FPSO, Floating Production Storage and Offloading. Jadi untuk produksi minyak di tengah laut. Nah, sekarang sering banyak menggunakan kapal seperti ini. Kalau kapal ini, ya kalian tahu sendiri adalah submarine. Nah, kapal selam. Di sini adalah cruise, kapal pesiar. Ini kapal ferry sepertinya. Kapal ferry, ini adalah kapal AHTS, Anchor Handling Tug and Supply. Kemudian ini kapal supply boat, bentuknya sama ya. Di sini ada kapal tongkang. Kemudian di sini ada kapal, nah kita analisa ya. Bentuknya panjang, kemudian memiliki parallel middle body yang cukup panjang juga. Kemudian bentuk edge covernya itu menutup hampir seluruhnya. Kemungkinan ini adalah kapal bulk carrier, kemungkinan ya. Berikutnya ini yang di samping ini ada jelas ya kalau ini adalah kapal kontainer. Kemudian nah ini ada kapal lagi yang lain. Ini kapal LPG, chemical tanker, cement carrier, ferry. Ini RoRo cargo ship. Jadi ini kayaknya gabungan antara RoRo dan kargo.
Dan kemudian ini kapal river. Kalau dari bentuknya ini ada crane di sini, biasanya ini kapal kargo. Kargo bisa jadi ini bulk carrier bisa. Ya, jadi sangat banyak sekali tipenya, makanya tadi kalau kita tidak bisa menyampaikan nama konstruksi kapal antara satu kapal dengan kapal yang lain. Nah, ini contoh kapal lagi, kapal perang, kapal niaga, kapal pandu, kapal supply, kapal survei, kapal tunda, atau kapal tugboat. Nah, ini kapal induk. Ini sepertinya semi submersible sepertinya, atau mungkin ini adalah jack up ya, jack up atau nggak begitu nampak ya, atau lift ya jack up sepertinya. Kemudian ini kapal pesiar. Nah, tadi kalau kita berbicara mengenai konstruksi, jenis-jenis konstruksinya kita bahas berikutnya di sini. Nah, ini nampak ya, jadi tadi mana itu rang, mana itu solid floor, mana itu center girder. Nah, kita bahas di sini. Nah, ini ya kalau kalian perhatikan bagian kuning, nah ini yang disebut dengan center girder karena letaknya di tengah. Ini disebut dengan center girder, tapi ini bisa jadi salah juga ya. Mungkin center girdernya berada di area sini, yang ini adalah side girder bisa. Tapi karena ini saya anggap ini adalah bagian tengah kapal, makanya ini saya bilang ini adalah center girder, kemudian ini side girder. Nah, rung atau floor, nah itu bagian ini. Kemudian manhole, nah ini lubang-lubang ini adalah manhole, man orang, hole lubang. Nah, ini lubang orang itu di sini ukurannya bisa 600 sampai 400. Nah, kalau lightning hole itu yang bagian samping ini. Bagian samping ini adalah lightning hole. Kemudian yang bagian hijau ini yang nempel-nempel di bagian samping ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan bracket. Bracket ini fungsinya adalah penerus kekuatan kapal. Jadi ketika membuat kapal itu tidak boleh misalkan terpotong di bagian sini. Makanya perlu dibuatkan bracket. Ada juga yang menyebut dengan snip. Snip itu kayak semacam pengecilan ukuran konstruksi, jadi mengecil biar dia terpusat di bagian sini. Namun yang pasti ini tidak terpotong ya, nanti di sini pasti akan lanjut lagi ke atas. Entah di bagian sini atau di sebaliknya itu bisa jadi. Jadi mungkin ini bagian separuh dari kapal bisa jadi. Kalau memang ini adalah bagian separuh tangki, mungkin di sebelah sini ada tangki lagi bisa jadi. Atau ini adalah separuh kapal, misalkan ini adalah side sail, biasanya nanti akan ada konstruksi ke atas juga, jadi nggak boleh terputus. Nah, yang saya maksud tadi ini, jadi misalnya itu bagian sini, yang bisa jadi kan ada dua tangki seperti ini. Ini versi utuhnya, jadi ketika dibuat secara utuh, itu bentuk konstruksi itu seperti ini. Nah, ini adalah bagian midship atau bagian tengah, karena apa? Bagian bentuknya sepertinya itu maksimal, jadi lebarnya juga maksimal. Kemudian di bagian bawah ini juga maksimal. Nah, itu ciri-ciri bagian midship. Nah, berikutnya kita masuk ke kira-kira menebak apakah ini midship kapal apa itu ya. Ini kalau dilihat di sini, ini adalah kapal apa? Mungkin ini kapal kargo ya. Kapal kargo atau bulk carrier bisa. Ciri-cirinya di sini kalau kalian perhatikan ya. Jadi di sini bentuknya itu hampir kotak maksimal. Kemudian di sini ada double deck atau di sini tulisnya twin deck ya. Nah, bisa jadi di bagian bawah ini fungsinya untuk mengangkut muatan curah, kemudian bagian atas untuk mengangkut muatan yang dibungkus bisa jadi. Atau terbalik. Nah, ini ya, makanya di sini, tapi kalau saya lihatnya itu adalah di sini ada hatch cover, kemudian di sini bentuknya rata. Nah, itu biasanya adalah kapal bulk carrier. Kemudian di sini, nah kalau kalian perhatikan ini ya, nih ada yang berbeda. Di sini konstruksi diletakkan pada bagian luar. Ini juga di bagian luar. Akhirnya efeknya adalah di bagian dalam ini tidak ada lagi konstruksi.
Dengan konstruksi seperti ini tentu saja lebih mudah ketika proses tank cleaning atau pembersihan tank. Nah, bisa jadi kapal seperti ini itu adalah kapal tanker, bisa jadi ya, atau chemical tanker bisa. Karena apa? Di sini ada double hull, kemudian di sini ada double bottom, kemudian konstruksinya di atas, ya. Jadi di sini nanti tangki mudah dibersihkan, perawatannya lebih mudah, jadi tidak ada minyak atau residu-residu yang bersisa di bagian-bagian konstruksi. Contoh yang lain, nah ini pada kapal katamaran, midship pada kapal katamaran. Katamaran itu berarti dia biasanya berlambung ganda. Di bagian sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah tengah ini kosong. Rata-rata yang menggunakan kapal katamaran ini adalah kapal-kapal dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi yang membutuhkan stabilitas tinggi. Nah, dia tipenya adalah katamaran, ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini yang disebut dengan keel tadi itu di bagian sini. Tapi kadang ada juga kapal tidak menggunakan keel. Jadi seluruhnya itu sama ukurannya, tidak lagi menggunakan keel yang seperti ini. Kembali perhitungannya tergantung dari kekuatan kapal. Kalau memang ingin kuat, kemudian atau dengan memiliki sifat-sifat tertentu kapalnya, ya tidak apa-apa ditambahkan. Tapi ketika ya udahlah, kapalnya mau biasa saja, kalau seperti ini kan susah, prosesnya nanti juga susah, makanya tidak dipasang keel. Nah, berikutnya di sini, nah ini kalau kalian perhatikan ada kotak-kotak, nah ini ya container ship ya. Jadi kalau kalian perhatikan juga, ini ukuran dari cargo hold mengikuti bentuk dari ukuran kontainer. Jadi ketika membuat desain kontainer itu tidak bisa seenak sendiri. Wah, kapal kontainer lebarnya mau sekian, enak-enak saya nggak bisa. Jadi harus dilihat juga ukuran kontainernya itu berapa. Jadi ketika masuk atau keluar, itu kontainer mudah. Selain itu juga tidak menyisakan ruang yang terlalu banyak pada bagian kapal untuk kontainer. Jadi sebisa mungkin semua kontainer itu bisa masuk, kemudian tidak ada space yang tersisa atau tidak digunakan. Nah, berikutnya ini kapal apa ini? Nah, ini konstruksi zaman dulu ya. Jadi ketika zaman dulu sebelum ada AutoCAD, membuat gambar itu ya kayak gini, benar-benar manual. Makanya dulu ketika kuliah, sekolah, itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena gambarnya memang rumit seperti ini. Bahkan ketika mendesain kapal pun juga rumit, bukan rumit ya, lama prosesnya karena ya seperti ini, dibuat manual. Oke, yang berikutnya mungkin yang terakhir. Nah, bentuknya seperti ini. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Nah, ini juga manhole, disebut manhole juga bisa, tapi disebut lightning hole juga bisa. Karena apa? Fungsinya adalah untuk lewat lalu lalang orang. Jadi ketika ada orang di situ maka bisa disebut dengan manhole. Nah, tapi kalau bentuknya kecil, nah itu disebut dengan lightning hole. Tapi lightning hole-nya itu kalau misalkan besar, ya bisa juga lightning hole itu besar. Nah, tergantung tadi apakah masih masuk kekuatannya atau enggak. Kalau enggak masuk, ya jangan dibuat lightning hole gitu ya. Oke, nah baiklah, mungkin itu tadi penjelasan singkat saya terkait dengan midship section. Materinya nanti bisa kalian baca ulang atau setelah ini nanti akan saya tambahkan lagi beberapa video terkait dengan bagian dari midship section. Atau video itu bisa kalian cari sendiri, pasti banyak sekali terkait dengan midship section, fungsinya, kemudian bagian-bagiannya. Namun yang pasti midship section itu satu, sangat penting. Yang berikutnya, dua adalah setiap kapal memiliki bentuk midship section yang berbeda dan dengan fungsi yang berbeda-beda tergantung dari kegunaan kapalnya. Tapi yang pasti yang tidak boleh dinego adalah kekuatan. Jadi konstruksi kapal itu ya kalau misalkan dibuat itu ya harus mempertimbangkan kekuatannya, dan seluruh gambarnya itu biasanya terrepresentasi pada bagian midship section. Ya mungkin itu dulu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.